Salsa Erwina yang kini tinggal di Denmark menjadi sorotan setelah lantang mengkritik DPR dan menantang debat Ahmad Sahroni. Tidak lama setelah aksinya, ia mengaku mendapat intimidasi yang bermula dari informasi bahwa rumah keluarganya di Pamulang, Tangerang Selatan akan didatangi tim Sahroni. Ahmad Sahroni membenarkan rencana kunjungan namun menegaskan bukan untuk mengintimidasi. Meski begitu, Salsa menganggap hal itu tetap menyalahi hukum karena tidak ada undangan dari pihak keluarganya. Sejak saat itu, serangan personal terhadap dirinya semakin gencar. Mulai dari tuduhan provokator demo, antek asing hingga aktivis LGBT. Salsa menegaskan semua tudingan itu tidak benar. Ia menyatakan dirinya hanya menyuarakan perjuangan rakyat tanpa niat memicu kerusuhan, bahkan berusaha meredam emosi massa. Narasi antek asing ia tanggapi dengan sarkasme, mengingat dirinya memang tinggal di luar negeri bersama suami warga asing. Namun hal itu tidak mengurangi kepeduliannya terhadap Indonesia. Ia juga membantah tudingan paling ekstrim, yakni disebut mantan kekasih Ahmad Sahroni yang menurutnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan perjuangan substansi yang ia bawa. Bagi Salsa, serangan pribadi hanyalah cara untuk membungkam suara kritisnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Satu lagi muncul komentar bahwa siapapun yang speak up masalah demo atau kejadian kemarin di sosial media itu dibilang provokator. Muncul banyak komentar dan juga DM ke public figure tuh bilangnya, cukuplah menjadi provokator bro, cukup menjadi provokator sis kayak gitu. Kenapa mereka yang dibilang provokator? Udah mulai muncul nih aneh-aneh nih komennya nih. Ibarat film Mahabharata. Ini yang saya tunggu ini. Sudah saatnya ini Pak De Bisma mati di tangan Sri Kandi. Ya ini dia Sri Kandi Indonesia nih. Mahabharata Indonesia. Nah, Ahmad Sahroni jadi Pak De Bisma. Ah ini tunggu ini Sri Kandi datang ini. Ayo kakek Bisma, Pak De Bisma, engkoh Bisma, tunggu Sri Kandinya datang. Selesai kamu sekali ini. Bu Sri Kandi, panah dengan panah 1000 supaya ketololannya hilang ya. Saya dukung. Salsa seorang jago debat luar biasa. Dia menantang Sahroni yang anggota DPR. Tapi sepertinya Sahroni pengecut. Dia tidak akan berani menerima tantangan debat. Dia ketakutan. Sahroni ketar-ketir. Semuanya terbongkar kebodohannya. Takut dia sama Salsa. Tapi kalau saya Sahroni, saya terima tantangannya Salsa untuk berdebat. Debat terbuka untuk mengetahui semua hal yang tersembunyi di dalam apapun itu. Wah, mantap kan? Ayo Sahroni, jangan jadi pengecut. Kamu brewok, jago, maco, keren. Jangan jadi. Ayo tunjukkan kejantananmu menerima tantangannya Salsa berdebat. Ih, kamu mah gorgeous banget, sumpah aku suka banget dengan statement-statement kamu terhadap bobroknya para pejabat-pejabat yang ada di negara ini ya. Kak, kamu tuh pinter banget, benar-benar kamu tuh the master of debat. Mungkin ya, Bapak Sahroni yang terhormat ini nggak ada lawannya sama kamu, levelnya tuh jauh banget di bawah kamu Kak. Gimana kalau misalkan nih Pak Sahroni, kita diskusi terbuka aja, nggak usah sama Kak Salsa deh. Kak Salsa mah levelnya udah top tier. Saya aja nih, saya rakyat jelata yang tulul, seperti yang kata Bapak. Terus Bapak kan bilang tuh, Bapak juga belum pinter. Berarti nih, kita sama-sama orang yang belum pinter. Kita diskusi terbuka. Tapi Pak Sahroni punten, kalau saya ajakin diskusi terbuka, jangan kirim preman untuk mantau rumah saya, mantau saya. Nggak boleh, nggak aci itu, nggak aci. Bapak pan laki-laki, saya perempuan. Atuh kalah jauh sayanya, apalagi katanya Bapak mah orang kaya. Lah saya mah rakyat jelata. Udah pasti
Kalau soal power mah kalah. Jadi kita main sehat aja Pak Saroni, diskusi terbuka. Kalau Bapak main preman-premanan mah ya saya mundur. Atau enggak mending Bapak potong titiu Bapak. Biar cewek ke cewek kita jenggut-jenggutan, seru. By the way, Bapak udah mandi belum? Mandi dulu Gidan, mau pakai sabun Lifebuoy biar terang. Guys, kalian tahu cewek yang ngajak debat DPR kita, Salsa Erwina Huta Galung, ya? Katanya tuh si timnya si DPR ini ngedoxing, ngebuka semua info pribadi, terus ngarahin timnya buat datengin ke rumah keluarganya di Pamulang. Tahu? Kerennya! Gue baru dari Instagramnya si Kak Salsa. Nih satu warga Pamulang menjaga rumah keluarganya Kak Salsa. Gila, keren banget. Disinilah gue suka dengan kesulitan kita warga Indonesia, bro. Indonesia. Maju lu. Main-main lo. Tapi sumpah, jujur gue tepuk tangan banget karena sampai sesekuritinya warganya, masyarakatnya menjaga rumah keluarganya Kak Salsa di Pamulang. Pamulang, I love you. I love you. Karena emang kekhawatiran gue dari awal adalah keselamatan keluarganya Kak Salsa. Since Kak Salsanya tuh kan di Denmark. Nah, keluarganya di Indo ini nih pas yang jadi sasaran. Gue udah kepikiran itu dan ternyata bener. Meskipun masih dugaan ya, masih dugaan. But, you know, pemerintah kita kan selalu bermain kotor. Like, come on. Is that even a question? It's not a question. It's a fact. So yeah. Pamulang, love you. Keep it up. Terus menjadi warga Indonesia yang sangat solid. Memang sih secara manusia adalah generasi baru, tetapi secara pemahaman bangsa negara modern maupun people negara rakyat modern kayaknya belum tahu juga. Masih old knowledge box. Seandainya kalian menjadi generasi baru intelektualnya, kalian sudah menyempurnakan, mengembalikan Pancasila sebagai self-determinasi kita dalam membuat nation state menuju negara budaya Pancasila. Tetapi faktanya, fantasi, manifesto, aliansi, aliennya, bukan alien, aliansi, Nasakom masih menguasai masih kalian pakai memikirkan negara modern yang ada. Mungkin kalian tidak tahu bahwa standar negara di bawah Undang-Undang Dasar 45 secara tata negara, institusi negara, organisasi negara itu apa? Apakah standar self-determination nation state penghuni Nusantara Raya atau sekedar state provider kolonial? Negara rakyat bekas kolonial yang berprimason, yang bernasakom, yang berkosmopolitisme universalisme liar. Sehingga sekarang ini terbaru kulihat PBB mulai ikut ngomong. Itu generasi apa? Ya kan? Generasi apa yang ingin PBB turut campur ke dalam negara kita? Kalian tahu PBB itu tidak ada keadilan di situ. Nggak ada keadilan. Kita itu hanya ada di Pancasila untuk musyawarah mufakat, duduk bersama apa yang dihadapi, ya kan, bukan membenturkan antara rakyat dengan pemerintah. Itu generasi apa? Generasi yang tidak tahu Pancasila, tidak tahu revolusi Pancasila, dan tidak ada niatnya menciptakan negara budaya Pancasila. Jadi